warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus si kemuslimahan Masjid Darussalam Riyadul Asri, mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga khususan untuk saudara saya Ustaz Ardan yang berkenan pada kesempatan Rabu ini membersamai kita semuanya untuk belajar banyak hal dari ilmu, materi, serta perasan-perasan hikmah yang nanti akan beliau sampaikan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan duha ini kita dipertemukan di tempat yang baik untuk membicarakan perkara yang baik, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah dalam satu kebaikan ini. Apakah saat ini kita hadir secara offline atau mungkin biasanya kita menyimak secara online. Tapi keinginan dan kesungguhan kita untuk istiqomah itu cukup Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan penilaian dan akan memberikan pahala, karena ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun amal dalam Islam, tapi ibu mengerjakannya dengan istiqomah, maka itu sudah cukup untuk menjadi tanda bahwa kita ini adalah wali dari wali-walinya Allah. Ya, wali yang artinya kekasih loh ya. Bukan kalau kita ngomongin wali Allah itu kemudian ibu candanya kita wali juga Ustaz, wali murid gitu. Bukan itu, tapi wali beneran maksud saya. Wali itu kan artinya kekasih. Ya, kenapa? Karena para ulama mengatakan al-istiqomatu afdolul karomah. Istiqomah itu adalah karomah yang paling utama. Nah, hari ini kalau kita sering mendengar kata karomah, karomah itu Allah berikan kepada para wali. Sering yang kita pikirkan karomah itu bisa berjalan di atas air. Karomah itu bisa terbang. Karomah itu bisa melakukan haji atau umroh cuma masuk ke dalam kamar. Gitu ya. Tapi fahami, ya, ada karomah yang lebih besar dari itu semuanya. Apa itu?
istiqomah dalam kebaikan sekecil apapun itu. Ibu luangkan uang 1.000 sehari. Apakah 1.000 itu dikeluarkan setiap hari atau 1.000 itu dimasukkan ke dalam kotak khusus yang nanti akan dikeluarkan sebulan sekali. Tapi istiqomah melakukannya, maka ibu mendapatkan karomah yang lebih utama dari karomah bentuk apapun yang diberikan kepada para wali. Gitu ya? Maka untuk menjadi wali Allah itu tidak mesti bisa terbang, tidak mesti bisa ngambang di atas air. Ya, tapi untuk bisa jadi wali Allah itu bisa kita tempuh dengan jalan istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan duha ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini spesial karena biasanya kita juga spesial sih, karena kita biasanya ngaji Quran. Dan Quran juga spesial gitu ya. Cuma hari ini beda saja, spesial tapi spesial beda penyajiannya. Hari ini kita edisi khusus Tarhib Ramadan, dan itu untuk Rabu ini dan juga Rabu depan insya Allah. Rabu ini saya ditemani oleh Ustadz Ardan Misa LC. Dan Rabu ini dan Rabu depan topik kita masih sama, yaitu tentang ukhuwah. Ya, topik kita masih sama, yaitu tentang ukhuwah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Awalnya saya berpikir kalau tarhib itu enaknya diisi pakai apa, gitu ya. Isi tarhib itu pakai apa? Kemudian saya berpikir orang itu tidak sedikit dari saudara kita itu yang tidak bisa sholat khusyuk gara-gara mikir tanggungan kesehariannya. Tidak sedikit dari saudara kita, jangankan berpikir target Ramadan yang kurang beberapa hari lagi itu. Mikir untuk cicilan bulan depan saja. Itu juga cukup menguras emosi. Dan tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang tidak bisa menikmati ibadah-ibadahnya. Hanya karena memikirkan permasalahan finansial yang belum selesai. Kan gitu ya? Kenapa? Karena masih masuk dalam kategori orang yang perlu kita bantu. Gitu ya? Maka kita melihat bahwa supaya Ramadan kali ini lebih bermakna. Ya, supaya Ramadan kali ini lebih bermakna, rasanya tema ukhuwah itu perlu dihangatkan lagi. Ya, supaya apa? Supaya semangat berukhuwah ketika Ramadan. Sehingga ada tolong menolong, bantu membantu, saling meringankan satu sama lain. Yang dengan begitu tidak hanya kita yang bisa menikmati Ramadan dengan baik, tapi saudara-saudara kita pun juga bisa menikmati Ramadan dengan baik. Dan itu mungkin di antara hikmah mengapa Rasulullah SAW itu menyatukan orang Muhajirin dan orang Ansar 2 tahun sebelum syariat puasa itu diturunkan. Dan penyatuan Muhajirin sama Ansar itu penyatuan sampai pada level saling mewarisi. Jadi kalau ada Muhajirin A dipersaudarakan dengan Ansar A gitu ya, maka nanti kalau salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi walaupun tidak ada ikatan nasab, tidak ada ikatan darah, tapi akan mewarisi harta saudaranya itu. Jadi 2 tahun sebelum puasa, Nabi itu membangun pondasi sosial yang cukup kokoh. Sehingga apa? Sehingga nanti semua syariat itu akan berjalan dengan baik di atas pondasi ukhuwah itu. Gitu ya. Maka apa? Setelah 2 tahun muncul syariat zakat. Setelah 2 tahun muncul syariat jihad. Setelah 2 tahun muncul syariat puasa. Setelah 2 tahun muncul banyak syariat-syariat, ya,
yang Allah turunkan sampai 9 tahun setelah Nabi meletakkan pondasi ukhuwah di tengah-tengah masyarakat Madinah. Nah, gitu ya. Maka disitulah kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata agama kita ini agama yang kebanyakan syariatnya dibangun di atas ukhuwah, tidak bisa berjalan dengan baik kalau ukhuwahnya tidak dijalankan. Hitung satu-satu. Ada syariat namanya syariat sholat. Sholat sendiri sama sholat bareng saudara-saudara, pahalanya banyak mana? 27 kali lipat. Hanya gara-gara bersaudara. Hanya gara-gara bareng saudara kita ketika kita mengerjakan. Dan tidak hanya itu, ya, ada sholat, ada zakat. Zakat itu ibadah dari dua arah. Ada yang mengeluarkan zakat, ada yang menerima zakat. Dan itu kan babnya kan bab ukhuwah itu. Gitu ya. Kemudian ada haji. Haji itu bisa kita sebut sebagai muktamar ukhuwah internasional. Karena semua orang kumpul di Arafah, mabit di Mina. Gitu ya. Itu sudah muktamar ukhuwah internasional untuk kelasnya. Ya, setelah itu ada apa lagi? Ada jihad. Jihad tidak mungkin orang jihad sendirian. Ya, itu kebersamaan. Ya, setelah itu ada syariat mencari ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Mencari ilmu juga tidak mungkin sendirian. Kenapa? Karena ada yang menyampaikan ilmu, ada yang menerima ilmu. Dan itu kan kebersamaan semuanya. Maka nyaris semua syariat-syariat kebaikan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad ini ya dibangun di atas pilar ukhuwah. Sehingga kalau pilar ukhuwahnya itu kokoh, maka syariat yang lain akan berjalan dengan baik. Nah, hari ini kita topiknya tentang ukhuwah, temanya tentang apa Ustaz? Mimbar cahaya bagi para penggenggam cinta. Nah, gitu ya. Jadi ada mimbar, ada cahaya, ada penggenggam cinta. Oke. Ibu-ibu, seru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kata yang tidak bisa dipisahkan antara mimbar cahaya dengan penggenggam cinta. Selalu berkaitan itu. Ya. Dan ini mengingatkan kita akan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ya. Al-mutahabbuna bi jalali. Ya. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Ala manabir min nur. Nanti mereka akan ada di atas mimbar-mimbar cahaya. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Kemudian para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri pengen mendapatkan kedudukan seperti mereka. Bayangkan. Jadi orang-orang yang saling mencintai di dunia. Ya, 2 saudara yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat Allah akan siapkan mimbar masing-masing. Dan mimbar itu dari cahaya. Riwayat yang lain menyebutkan wajah mereka pun juga memancarkan cahaya. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa di kepala mereka ada tanda. Ya, kalau kita, Bu, mungkin di pramuka itu ada
tanda kecakapan khusus gitu ya. Ada TKK dipasang di kanan kiri seperti apa, di kanan seperti apa, kalau nggak cukup diserempangin itu ya itu kan tanda karena dia sudah melakukan SKK kan gitu ya, dikasih lencana, dikasih bed simbol dan seterusnya. Nanti ya orang-orang yang di dunia saling mencintai karena Allah itu di akhirat punya lencana cinta. Dan semua orang bisa mengidentifikasi oh ini orang yang punya kekuatan cinta saat di dunia ini. Ya, punya kekuatan cinta pada saudaranya ketika di dunia. Dan yang menarik yaghbituhumul anbiya wasyuhada, sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri pengen duduk mendapatkan kemuliaan seperti mereka. Gitu ya. Maka jelas kalau levelnya nabi saja pengen ada di situ, maka ini adalah tempat singgasana ya yang tidak sederhana. Nah, terkait dengan tema mimbar cahaya untuk para penggenggam cinta, kita alhamdulillah untuk hari ini juga bersama dengan Ustadz Ardan yang beliau datang ke sini insya Allah juga sepenuh hati, sepenuh cinta untuk menyampaikan ilmu kepada ibu-ibu semuanya. Tafadhol Ustadz Ardan. Ini kalau temanya mimbar cahaya bagi para penggenggam cinta ini, kira-kira antum punya catatan, punya komentar, punya tanggapan, atau punya analisa terkait dengan tema ini? Silahkan. Jazakumullah khairan. Pada guru kita semuanya, Ustaz Herfi Ulam Faizi. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ustaz Herfi sebagai guru kita semuanya yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para ummahat semuanya, ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada si muslimah Masjid Darussalam Kriya Tugu Asri, benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dipilih oleh Allah hadir langsung di majelis, hadir langsung di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sampai menciptakan malaikat khusus yang tugasnya hanya disuruh mencari majelis-majelis ilmu. Lebih-lebih apabila majelis ilmu itu dilaksanakan di rumahnya Allah. Itu sebenarnya tak terlepas dari hadis yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang mencintai, saling mencintai itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti cintanya Allah adalah hati kita digerakkan untuk hadir di majelis ilmu dan disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Ini majelis kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, karena orang yang hadir di majelis ilmu itu benar-benar orang pilihan. Orang pilihan. Tidak semuanya yang hadir di majelis ilmu, tidak semuanya orang itu suka dengan majelis ilmu, tidak semua orang itu dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Nah, kemudahan untuk hadir di majelis ilmu itu disebabkan satu dari 100 rahmatnya Allah yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Satu itu menetes ke hati-hati kita semuanya dari satu rahmatnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, umat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebenarnya yang layak berbicara adalah guru kita Ustadz Herfi. Nah, kalau belajar cinta ya harus ke guru cinta, Ustadz Herfi. Nah, beliau ini guru saya dalam bab cinta ya Ustadz Herfi. Itu saat ini. Cuma saat ini yang jadi host saya. Jadi ya suka-suka saya. Tafadhol Ustaz, insyaallah. Yang ketiga, yang namanya murid enaknya kalau jadi murid, kalau salah dibenarkan guru. Nanti kalau ada salah, mudah-mudahan Ustadz Herfi guru kita berkenan untuk meluruskan. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin As ketika semangat mengamalkan ilmu, setiap hari qiyamul lail sampai mengkhatamkan Al-Quran, itu pun akhirnya diluruskan oleh Rasulullah SAW dengan kalimatnya, wahai Abdullah bin Amr bin As, kalau kamu ingin menyelesaikan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, selesaikan dalam sebulan sekali. Kalau tak mampu sebulan sekali, 20 hari sekali. Kalau tak mampu ya sepekan sekali, kalau tak mampu ya 3 hari sekali. Khatamkan Al-Quran. Di angka 3 Rasulullah SAW berhenti. Imam Az-Zahabi melanjutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala, sampai kepada kami riwayat kenapa Rasulullah berhenti di angka 3. Alasannya adalah karena orang tidak akan bisa tafakkur, tadabbur kalau mengkhatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Itu kalimatnya Imam Az-Zahabi. Riwayat sampai ke Imam Az-Zahabi. Yang keempat, para umat semuanya yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur sebenarnya saya ini sebelum masuk ke tema yang ingin disampaikan oleh guru kita yang diminta kepada kami, saya ingin bercerita dulu biar cerita ini mengalasi semuanya, bahwasanya semua ini terbentuk karena rasa cinta guru kita. Termasuk orang-orang yang termasuk merubah cara pandang saya dalam menuntut ilmu dan cara memahami ilmu syariat adalah guru kita Ustadz Herfi. Salah satu dari para pengubah cara pandang saya dalam memahami cara menganalisa Al-Quran, cara menganalisa sirah, itu adalah guru saya Ustadz Herfi, guru kita Ustadz Herfi. Dimulai itu pertama kali saya bertemu dengan beliau di tahun 2008. Saat beliau bersama teman-teman mahasiswa Libya melakukan acara kegiatan daurah bahasa Arab di pesantren saya di Ponorogo. Beliau menjadi hostnya saat itu. Nah, sekarang pun bertemu lagi dengan beliau di host lagi. Berikutnya saya bertemu dengan beliau ketika Allah takdirkan saya belajar di Libya, di Jakarta, Libya Jakarta. Bertemu dengan beliau, duduk diskusi bareng dimulai tahun 2012 di bawah diskusi yang disebut dengan Naungan Quran. Nah, di situ beliau menuangkan semuanya ide-idenya, dan di situ beliau menuangkan cara berpikir, bagaimana cara pandang sirahnya, bagaimana cara pandang Al-Quran tadaburnya, dan menganalisa itu semuanya dengan cara bertadabur. Menghadirkan rasa di setiap bacaan sirah dan menghadirkan rasa di bacaan Al-Quran. Nah itu yang sampai ada orang mengatakan antum mirip banget sama Ustadz Herfi gayanya ya gitu. Gitu Ustadz. Bukan copy paste. Sampai ada seperti itu. Tapi jujur yang salah satu mengubah pola cara pandang saya dalam belajar adalah guru saya Ustadz Herfi, salah satunya. Meskipun ada guru-guru yang lain, diantaranya adalah guru kita Ustadz Budi Asyhari. Dua guru ini yang sangat mempengaruhi gaya cara pandang saya ketika membaca sirah dan membaca Al-Quran. Sebenarnya yang lainnya guru kita Ustadz Herfi. Sebenarnya. Berkaitan tentang tema Ustadz, mohon izin Ustadz Herfi untuk
menyampaikan amanah. Karena yang meminta guru kita Ustadz Herfi, sebenarnya saya mau menolak. Ketika Bu Fatimah mengontak saya untuk ini, sebenarnya mau menolak. Tapi berhubung Bu Fatimah menyebutkan nama Ustadz Herfi, mau nggak mau saya harus iya. Saya khawatir takut kualat aja Bu, kalau seandainya saya menolak dan itu diminta guru saya Ustadz Herfi. Berkaitan tentang hadis tadi itu. Tapi sebelumnya satu lagi Ustadz. Apa yang ada di diri saya, kebaikan yang ada di diri saya itu sebenarnya satu dari kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh guru saya Ustadz Herfi. Itu intinya. Jadi ketika posisi saat ini kami sedang duduk bareng, ini sebenarnya satu dari kebaikan-kebaikan yang ditanamkan oleh guru saya Ustadz Herfi sejak tahun 2008 itu. Yang satu pertama ketika berjumpa dengan beliau, saya yang sangat terpesona dengan kalimatnya beliau adalah ketika menyampaikan kalimat-kalimatnya dengan bahasa Arab yang sangat indah. Saya baru tahu belakangan ini karena ternyata beliau sangat suka dengan balaghah dan sastra bahasa Arab. Sastra Arab. Dan itu jawaban pertanyaan saya tahun 2008 baru terjawab ketika berjumpa dengan beliau di Libya tahun 2012. Barakallahu fikum Ustadz Herfi. Hafizakumullah wa ra'akum. Saya ingin membawa ini mulai dari dari sisi permisalan. Dari sisi permisalan dulu para umat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian semuanya tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan bisa beriman, tidak bisa maksimal iman kalian hatta tahabbu. Sampai kalian saling mencintai satu sama lainnya. Sampai kalian saling mencintai. Dan ternyata di antara syarat masuk surga itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan syarat untuk maksimal iman kita adalah saling mencintai sesama kita. Nah, berangkat dari sini, saya teringat hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu. Saudara iman satu dengan saudara iman yang lainnya itu ibaratnya bangunan. Satu sama lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan. Yashuddu, saling membangun dan saling menguatkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan makna ini dihadirkan perumpamaan permisalan dengan bangunan. Diperumpamakan dengan bangunan. Tiang kalau iri sama pintu, maka bangunan itu enggak akan jadi. Genteng kalau iri sama pondasi, maka bangunan pun enggak akan jadi. Pondasi kalau iri sama genteng yang dilihat atau iri dengan tembok luar, maka bangunan pun tidak akan jadi. Pasti akan roboh, tidak kokoh. Itu bangunan. Dan dahsyatnya guru kita tadi memulai mukadimahnya dengan semua syariat Islam dimukadimahi dengan ukhuwah. Dimukadimahi dengan ukhuwah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu hadis mengatakan permisalan saya dengan nabi-nabi yang lain itu seperti seorang membangun rumah. Semua orang takjub dengan bangunan rumah yang dibuatnya. Bangunnya dengan indah, bangunnya dengan maksimal, dengan sempurna. Rasulullah mengatakan hanya satu saja yang belum diletakkan. Yaitu satu batu bata itu belum diletakkan di tempatnya. Hanya itu saja yang membuat bangunan itu belum indah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa anna labinah, dan aku ini adalah satu batu bata itu. Dan aku sebagai penutup Nabi. Artinya batu itu diletakkan sehingga bangunan itu menjadi kokoh, menjadi indah dan sangat indah.
Nabi kembali lagi mengungkapkan itu semuanya memudahkan pemahaman kita tentang ukhuwah adalah seperti bangunan ini. Kalau pintu iri sama yang ada di dalam, genteng iri sama yang di bawah, maka nggak akan terjadi bangunan. Nah itu ukhuwah. Masya Allah, Ustaz. Menarik sekali, menarik sekali. Saya tadi agak makdek gitu ketika antum menyampaikan hadis. Wallahi lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi Allah kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Ini bagi saya masuk akal, Mas ya. Jelas orang masuk surga itu harus syaratnya kan beriman ya. Bahwa nanti akan masuk surga siapapun orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji dzarrah gitu ya. Jadi bagi saya kalau syarat masuk surga iman itu masih bisa dicerna. Tapi ketika Nabi melanjutkan dan kalian tidak beriman sebelum kalian saling mencintai. Di sini inilah sebenarnya yang yang mengusik saya, Ustaz. Ya. Kira-kira hubungan itu antara iman, saling mencintai, bahkan disebut imanmu itu tidak sempurna kalau kamu belum saling mencintai dengan saudara. Gitu ya. Nah ini tentu hal yang perlu digali lebih dalam keterkaitannya, Ustaz. Ya. Ini perlu digali keterkaitannya dengan lebih dalam supaya kita paham nih, gitu ya, bahwa keimanan itu belum sempurna kalau kita belum saling mencintai dengan saudara kita, kan gitu ya. Apakah cinta yang spesifik dengan saudara yang memang kita angkat fulan bukan kerabatku, tidak ada hubungan darah denganku, tapi aku menganggapnya sebagai saudara. Gitu. Atau persaudaraan secara umum yaitu persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ya, keumatan itu. Maka itu yang kemudian buat saya mengaitkan hubungan antara iman dengan cinta. Bahwa imanmu belum sempurna kalau kamu belum saling mencintai. Itu dengan kalimat Ibnu Abbas, Ustaz. Ibnu Abbas itu pernah mengatakan orang yang mencintai saudaranya karena Allah, membenci saudaranya juga karena Allah. Kemudian dia mengangkat saudaranya jadi pemimpin karena Allah. Dia memusuhi juga karena Allah. Kan gitu ya. Cinta, benci, mengangkat pemimpin, membenci semuanya karena Allah. Faqad istakmala ta'amal iman, maka dia sudah sempurna mencicipi keimanan. Kan gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan dan kelezatan iman itu tidak dirasakan kecuali dengan itu. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah gitu ya. Walaupun ya dia sholatnya banyak, puasanya banyak, ibadahnya banyak, tapi tidak akan sampai pada kelezatan iman kalau belum bisa mencintai atau membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya itu kali Ustaz ya. Mungkin keterkaitan antara iman dengan saling mencintai tadi itu. Menarik Ustaz, menarik. Semua hadis tadi yang antum sampaikan di awal menarik. Apalagi antum menyampaikan bahwa orang beriman itu kan kalbunian, seperti bangunan, Bu. Bangunan kita pakai lazimnya bangunan aja deh, pakai batu bata ya. Walaupun hari ini sudah beraneka ragam yang bisa dipakai untuk bangunan. Tapi kita pakai batu bata sebagaimana lazimnya bangunan-bangunan itu dikenali. Batu bata itu kan kurang lebih begini ya, Ustaz. Orang beriman dengan orang beriman itu seperti bangunan yasyuddu. Tapi dia seperti bangunan kalau ada yang yasyuddu, kalau ada yang merekatkan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada yang merekatkan antara satu orang beriman dengan orang beriman lain, itu seperti batu bata yang disusun tapi tidak ada perekatnya. Oke, mungkin kalau bangunannya hanya kandang ayam cukup.
Ya, jadi batu bata itu Bu, ditumpuk nggak perlu pakai semen. Itu mungkin kalau semeter masih kuat. Tapi kalau bangunan itu tingginya 6 meter gitu contohnya, apalagi segede rumah 6 meter, batu bata ditumpuk tapi nggak pakai perekat. Kan gitu ya? Maka tidak akan berdiri. Nah, perekat batu bata itu kalau dalam dunia namanya semen, kalau dalam bangunan keumatan namanya cinta. Paham ya Bu ya? Lanjut Ustaz. Insyaallah. Hikmahnya banyakkan beliau. Enggak, antum anak mungut-mungut aja Ustaz. Masya Allah. Antum yang berjalan, anak di belakang mungut satu dapat gitu Ustaz. Tafadhol. Insyaallah. Barakallahu fikum. Hafizakumullah. Apa yang antum sampaikan tadi Ustaz mengingatkan saya dengan kalimatnya Ibnu Mas'ud saat berbicara tentang iman. Iman itu adalah mastaqarra fil qalb, apa yang tinggal diam di hati. Dan kalau kembali ke hadis Rasulullah tadi itu, kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Berarti cinta itu letaknya benar-benar harus hadir dari hati. Nah, tidak bisa mengatakan saya mencintai saudaraku hanya di lisan. Tapi yang benar harus posisinya di hati. Maka iman sama cinta itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena letaknya sama-sama di hati. Letaknya sama-sama di hati. Makanya ketika Rasulullah berkomentar tentang harta, doanya kan, ya Allah jadikan harta itu terletak di tangan, jangan di hati. Kenapa? Karena kalau harta ini masuk, kepentingan masuk, kepentingan duniawi masuk, maka iman dan cinta nanti akan tergeser. Pertama itu, yang kedua, yang menjadi lemahnya yashuddu ba'dhum ba'dha, itu ketika keinginan dunia tadi itu sudah masuk mulai mengganggu yashuddu ba'dhum ba'dha di hati tadi itu. Jadi hubungannya hubungan tempat. Ya. Antara cinta dengan iman tadi itu ya. Nah. Oke, Masya Allah. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya. Siap. Iya. Ya, pokoknya manut aja Bu, kalau guru bilang apa manut gitu aja. Iya, saya itu tiap Rabu mikir materi, terus Rabu ini saya tak dengerin, ngasih nambahin catatan gitu aja sebenarnya. Itu kok ternyata enak ya menuntut ilmu itu. Nah, saya tiap Rabu mikir terus. Dan saya hari ini merasakan apa yang dirasakan guru kita Ustaz Herfi. Pusing mikirin materi. Tafadhol Ustaz. Insyaallah. Nah, kalau kan iman babnya samar. Maksudnya samar itu enggak kasat mata. Iman itu babnya adalah enggak kasat mata. Cinta pun babnya enggak kasat mata. Tapi karena tempatnya hati, maka sebagaimana yang disebutkan oleh sabdanya Rasulullah, idza sholahat sholaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, hatinya rusak, maka seluruh badan akan rusak. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh badan. Maka kalau itu rusak, bangunan ukhuwah pun juga akan rusak. Kalau dia sehat, maka bangunan badan pun akan sehat. Maka itu nanti akan menggerakkan jasad-jasad kita. Kalau hati sudah tertanam, kalau cinta iman sudah tertanam di hati, maka itu nanti akan dipompa itu. Jantung ya, kalau bahasa kesehatannya jantung. Itu nanti akan mengompa. Dan kalau sudah dipompa, darah nanti akan mengalir ke seluruh tubuh. Maka seluruh aliran darah yang sampai ke otak kita, itu nanti akan terus tersemai dengan cinta. Masya Allah. Maka aktivitas kita bertemu dengan saudara iman kita, nanti aktivitasnya bertemu, setrumnya adalah setrum cinta. Nah, itulah yang membuat kenapa Rasulullah sebenarnya kalau kita baca sirah, ta'akhi itu 2 kali dilakukan Rasulullah. Pertama, ta'akhi antara saudara sesama kaum muhajirin ketika masih di Mekah. Disebutkan oleh Dr. Munir Muhammad Godban dalam Fiqh Sirahnya. Itu disebutkan
satu saudara dipersaudarakan dengan satu saudara yang lain yang bisa mencukupi kehidupan saudaranya tadi itu. Kalau yang satu tak bisa mencukupi, maka satu disaudarakan dengan dua saudaranya tadi itu sehingga menopang kebutuhannya tadi. Oke. Jadi di Mekah itu sudah ada proses persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi terhadap antara sahabat-sahabatnya itu walaupun mereka tidak ada hubungan nasab. Betul, Ustaz. Oke. Ya. Berarti penting sekali ya, Ustaz ya. Ukhuwah ya. Nah, damai saja enggak cukup. Kalau kita itu hidup ya bertetangga, bersosial, ada dalam satu komplek yang bayangkan yang tidak saling ada keterkaitan hati, hubungan saling mencintai sesama saudara muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi damai itu sendiri aja belum cukup itu berarti. Kan ya, ternyata masih perlu dilingkan ya dengan saudara-saudara kita. Baik, menarik Ustaz, Masya Allah. Jadi di Mekah sudah ada proses at-ta'akhi, persaudaraan antara muhajirin dengan muhajirin. Hijrah ke Madinah juga sudah ada ta'akhi lagi. Baik, Masya Allah. Nah, tapi ya, berat enggak ya Ustaz ya berukhuwah itu? Berat Ustaz? Berukhuwah kalau berdasarkan iman tidak berat. Kalau berdasarkan iman tidak berat. Okay. Makanya di sini menarik Ustaz, ketika berbicara tentang ta'akhi atau berbicara tentang ukhuwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'alakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya. Nah, ini menariknya di sini para umat. Menariknya saya begini. Ketika berbicara beriman, orang yang beriman, setelahnya ada kata ikhwah, Allah hadirkan dengan kata innama. Mohon maaf para ummahat, kita sedikit masuk ke dunia ilmu sastra Arab namanya balaghah. Nah, kata innama, nanti kalau ummahat membaca Al-Quran, bertemu dengan kata innama, pastikan itu maknanya adalah pengkhususan. Pengkhususan atau qasr di antara maknanya. Dikhususkan, maksudnya begini, dikhususkan dikhususkan mukmin itu adalah saudara, ukhuwah. Jadi yang namanya mukmin itu pasti ukhuwah, itu kurang lebih maknanya. Maka diawali dengan kata innama dan ditutup ayat ini dengan la'allakum turhamun, agar supaya kalian mudah-mudahan kalian diberikan rahmat oleh Allah. Dan rahmat di mukadimah tadi itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Dan ayat pertama di Al-Quran, meskipun para ulama berpendapat tentang apakah ini masuk surat Al-Fatihah apa tidak, tentang kalimat basmalah, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah lafzul jalalah, Allah langsung hadirkan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama. Nama-nama indahnya Allah. Rahman namanya Allah. Rahim namanya Allah. Tapi yang menarik di sini adalah ketika Allah mengawalinya dengan kata bismi. Dengan nama. Syekh Abdurrahman Al-Habannakah dalam tafsirnya Ma'arijut Tafakkur Wadaqo ikut tadabur mengatakan kalau di Al-Quran disebutkan nama-nama Allah, tidak disebutkan sifat-sifat Allah, hanya nama. Contohnya tadi itu bismi, maka pastikanlah, ketahuilah bahwasannya ketika disebut nama Allah, di dalamnya sudah masuk unsur-unsur sifat Allah. Maka ketika disebutkan nama Rahman dan nama Rahim, maka dari dua nama ini di situ ada sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang namanya beriman itu pasti setelahnya harus ukhuwah. Setelah ukhuwah pasti setelahnya dihadirkan rahmatnya Allah. Nah, menariknya adalah para ulama bahasa mengatakan ada bentuk ikhwan dan ada bentuk ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwatun. Ada namanya ikhwan.
Beberapa ahli ilmu mengatakan tidak ada perbedaan antara keduanya. Dalam bahasa Arab ada kata ikhwah dan ada kata ikhwan. Dua-duanya adalah persaudaraan atau saudara lah. Tapi ada ulama lagi yang pembahasannya lebih dalam mengatakan kalau ikhwah itu untuk saudara yang tak ada hubungan darah, sementara ikhwan, kebalik. Kalau ikhwah itu saudara yang ada hubungan darah, nasab, sementara kalau ikhwan itu adalah saudara yang tak ada hubungan nasab. Menariknya adalah ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Yang orang beriman kan banyak. Tidak hanya saudara nasab, akan tetapi non nasab juga. Tapi kenapa Allah menggunakan ikhwatun bukan ikhwan? Ini menariknya di situ. Seakan-akan Allah mengatakan dengan iman kalian sudah seperti saudara yang senasab. Seperti saudara kandung ya. Seperti saudara kandung. Berarti innama itu lil hasr. Hasr itu hanya artinya Bu. Hanya orang beriman yang bisa bersaudara itu. Ya, bersaudara dalam makna yang sesungguhnya. Karena hari ini banyak terminologi persaudaraan dan seterusnya. Saya kalau babnya tentang solidaritas, persaudaraan, ukhuwah dan seterusnya itu teringat mungkin ibu-ibu semuanya pernah membaca biografi salah satu tokoh revolusi di Kuba yang terkenal, yang suka pakai topi kayak angkatan, kayak pramuka itu. Siapa? Che Guevara. Ya, nanti silahkan dicari. Che Guevara itu tokoh revolusi di Kuba. Itu rakyat Kuba disatukan, dikerahkan ya untuk melakukan perbaikan negara lah, kurang lebih begitu. Karena pada waktu itu Kuba ada dalam penjajahan. Cuma menariknya akhir perjalanan perjuangan Che Guevara itu sederhana. Akhirnya Che Guevara itu ketangkep sama penjajah, gitu ya, ketangkep itu Bu. Sehingga perjuangannya berhenti, selesai. Dan ketangkepnya gara-gara masalah sederhana. Apa? Gara-gara penjajah negara Kuba itu bertanya kepada seorang penggembala kambing di mana letak persembunyian Che Guevara dan tentara-tentaranya. Kemudian penggembala kambing ngasih tahu tempat persembunyiannya. Lalu orang-orang heran, Che Guevara ini kan pahlawan kalian, tokoh kalian, pemimpin kamu loh. Loh kenapa tempat persembunyiannya kok kamu kasih tahu ke musuh? Maka penggembala kambing itu mengatakan, gara-gara Che Guevara, perang terjadi, kambing-kambingku pada ketakutan. Kambing-kambingku ada yang dirampas, ada artinya. Ternyata gitu ya. Tidak seutuh konsep innamal mu'minuna ikhwah itu. Ya, bahwa hanya orang beriman yang bisa bersaudara layaknya saudara kandung padahal mereka tidak ada hubungan kekerabatan. Kan itu. Jadi karena hari ini di sini punya definisi tentang persaudaraan, di sini punya definisi tentang ukhuwah, di sini punya definisi tentang solidaritas dan seterusnya, maka sepertinya kita perlu membahas tentang gitu loh, tentang seperti apa sih gambaran ukhuwah yang ideal, kan gitu ya? Seperti apa gambaran ukhuwah yang ideal yang kita bisa teladani tentunya, kan gitu. Dan ukhuwah yang ideal yang bisa kita teladani itu adalah teladan ukhuwah dari masyarakat yang memahami ukhuwah itu dengan pemahaman yang baik, gitu. Dan tidak lain dan tidak bukan mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasiku, setelah itu generasi setelahku. Maka kalau mau cari model
aplikasi dari kata ukhuwah itu, maka nyarinya ya di generasi pertama umat ini. Apalagi hari ini kalau kita mau memperbaiki kondisi umat ini, Imam Malik mengatakan tidak akan baik generasi hari ini kecuali diperbaiki dengan cara generasi awal memperbaiki. Di antaranya adalah tentang bagaimana generasi awal berukhuwah. Ya mungkin mungkin bisa diberikan contoh kaitannya dengan bagaimana keteladanan-keteladanan dari generasi-generasi awal dalam urusan berukhuwah. Insyaallah, insyaallah. Bab ini mengingatkan saya dengan sambungan hadis tadi yang mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha. Setelah itu Rasulullah mengatakan seperti ini, yang meriwayatkan mengatakan seperti ini. Wa syabbaka baina asabi'ihi, begini. Langsung begini, Ustaz. Menyatukan begini. Lalu mengatakan man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Setelah Rasulullah mengatakan seperti ini, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kemudian wallahu fi auni abdi maka al abdu fi auni akhi. Setelah Rasulullah menyampaikan mukmin itu seperti bangunan, lalu Rasulullah tangannya diginikan. Ini apa Ustaz? Begini nih, ini untuk mengeratkan antara asabi. Ini ya saling menyempurnakan begini nih. Kosong di sini diisi dengan ruang di sini, ruang kekosongan di sini diisi dengan ruang kekosongan. Jadi Rasulullah sebelum mengungkapkan kalimatnya sudah memberikan body language agar supaya semuanya konsentrasi pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan begini. Nah, baru setelah itu dijelaskan. Selama saudara menyelesaikan hajat saudaranya, kebutuhan saudaranya, maka Allah nanti akan menyelesaikan hajat kebutuhan saudara yang menyelesaikan kebutuhan saudaranya tadi itu. Yang pertama. Ini dari sekian banyak kesempurnaan generasi awal, itu para sahabat, saya ingin mengambil satu contoh situ saja. Dan itu pun dilakukan, diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf bersama sahabat Ansornya Sa'ad bin Rabi. Ketika dipersaudarakan dengan kalimatnya Sa'ad bin Rabi, para ulama mengatakan termasuk tokoh dan orang kaya, saudagar lah di Madinah. Sa'ad bin Rabi. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Rubai, ada yang mengatakan Sa'ad bin Rabi. Cara membacanya. Kemudian Sa'ad bin Rabi mengatakan, ya akhi, kalimat seperti itu. Ya akhi, saya memiliki 2 istri. Pilih salah satu dari istriku yang kamu sukai, yang kamu condong hatimu padanya. Dan aku termasuk orang yang kaya, akan kuberikan setengah hartaku untukmu. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Untuk menutup kebutuhan saudara muhajirinnya tadi itu. Nah, yang kedua yang harus dilakukan mengingat kisahnya revolusioner ya apa? Revolusinya Tokoh revolusi Kuba. Tokoh revolusi Kuba tadi itu mengingatkan ayat itu Ustaz. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah kalian ingin memakan daging saudara kamu, bangkai saudara kamu, sementara kamu itu dengan bangkai tadi itu juga nggak suka. Disebabkan apa? Tadi itu satu saling tajasus, yang kedua saling suudzon, yang ketiga saling ghibah. Maka kalau cinta, ukhuwah itu berangkat dari hati, 3 hal ini harus hilang. Jadi sampai tidak ghibah ya Ustaz ya? Ya, sampai tidak ghibah. Itu konsekuensi kalau kita mau berukhuwah. Tidak ghibah itu ya. Betul Ustaz. Ini Bu. Ya. Tidak ghibah di belakang saudara kita ini. Ya, ini tuntutan berukhuwah ini kayak begini nih. Berat memang. Karena ghibah itu enak ya.
Iya, benar. Ngomongin orang lah. Ya, makanya berat. Karena berat, maka tidak salah pilih pahala lah. Ya, Nabi ketika menyampaikan barang siapa menjadikan satu orang yang bukan, yang nggak ada ikatan darahnya, nggak ada ikatan nasabnya, nggak ada ikatan keluarganya sebagai saudara, oke, maka akan Allah bangunkan baginya istana di surga. Bayangkan. Saya sama Ustadz Ardan gitu contohnya ya. Ya, saya ukur beliau, timbang beliau dan seterusnya. Baru kemudian saya lihat kita ada kebaikan yang bisa sama-sama dikerjakan. Saya nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keluarga juga dan seterusnya. Saya sampaikan, ya Allah, saya menjadikan ia saudaraku di dalam agamamu. Kan itu ya. Maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk saya baitan fil jannah. Riwayat yang lain mengatakan burjun fil jannah. Burj itu adalah bangunan yang sangat tinggi. Maka Ibu mengetahui itu di Timur Tengah ada Burj Khalifah. Tidak disebut Burjul Khalifah kalau bangunan itu cuma pendek, cuma 11 lantai, 20 lantai itu belum disebut Burj. Tapi yang Burj itu memang dia sangat tinggi, pencakar langit gitu lebih. Itu diberikan bagi orang yang mengangkat satu orang yang tidak ada hubungan darah dengannya sebagai saudara. Nah, gitu. Jadi demikian ya Ustaz ya. Jadi konsekuensinya sampai seperti itu. Tapi sebenarnya begini Ustaz. Yang perlu kita pahami itu kan sebenarnya selain itu dari kenapa sih sahabat kok berukhuwahnya sampai seperti itu sih gitu loh. Maka kan sebenarnya yang perlu kita gali adalah bagaimana sih persepsi sahabat tentang ukhuwah itu. Karena nanti beda persepsi, orang tuh beda pengamalan loh. Kalau A mempersepsi ukhuwah begini, nanti dia akan menjalankan ukhuwah sesuai dengan persepsinya. Kalau B punya pemahaman ukhuwah yang lebih tinggi dari A, maka B nanti punya solidaritas kekeluargaan yang lebih tinggi juga daripada A. Maka ini yang sebenarnya juga menarik, Bu. Ya, ketika kita membaca Masya Allah tadi, contoh-contoh yang diberikan ada Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Saya bagi hartanya masih masuk akal, Bu. Gitu ya. Bagi-bagi hartanya, Sa'ad bin Rabi' mengatakan, aku itu orang Ansor yang kaya. Tuh, hartaku di dalam. Kamu bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Tapi ketika Sa'ad bin Rabi' menawarkan, aku punya beberapa istri tadi itu loh, Sa'ad. Kemudian Abdurrahman suruh milih itu yang logika saya belum ketemu itu. Tapi ya tak cari-cari dulu dah. Gitu ya. Cuma kalau bagi-bagi harta enggak apa-apa. Tapi ukhuwahnya kok sampai seperti itu gitu maksud saya itu. Itu pasti ada hal-hal yang karena keterbatasan dan lemahnya logika kita, saya itu khususnya itu kadang gimana mencernanya ya. Tapi ini pasti logis gitu loh. Cuma gimana itu cara membridging logika kita untuk sampai pada pemahaman itu. Gitu ya. Baik, jadi yang perlu kita pahami dari perilaku sahabat saat berukhuwah itu adalah bagaimana sih pemahaman mereka, persepsi mereka terhadap ukhuwah. Ukhuwah itu apa sih gitu loh. Ya, karena begitu memahami ukhuwah itu apa, maka mereka akan mengamalkan sesuai dengan pemahamannya itu. Nah, para sahabat itu kalau kita melihat, maka mereka memahami berdasarkan tadi hadis-hadis, ayat-ayat yang disampaikan Ustadz Ardan, berarti sahabat itu memahami bahwa berukhuwah itu adalah ibadah. Lazimnya ibadah-ibadah yang lain. Jadi seperti sholat, seperti zakat, seperti haji, seperti infak, seperti sedekah, ya. Dan seperti semua ibadah yang lain. Jadi kalau ada orang masuk surga karena sholatnya,
maka ada juga orang masuk surga karena ukhuwahnya. Masya Allah. Iya. Gitu loh. Ya jadi antum menyampaikan bahwa orang beriman itu seperti bangunan, kan gitu ya. Kemudian hanya orang beriman yang bersaudara. Oh, berarti kalau kemudian antum kaitkan tuh bahwa tidak sempurna iman kalau belum saling mencintai, saling berukhuwah. Oh, berarti ukhuwah itu ya beririsan tebal dengan iman. Nah, kalau iman itu adalah ibadah, berarti ukhuwah itu kan juga Ibadah. Nah, kita juga harus punya persepsi yang sama. Kita ngangkat satu orang, kamu jadi saudaraku. Kan gitu ya. Itu latihannya, Pak. Sebelum kita bicara tentang ukhuwah keumatan ya. Sebelum kita bicara ukhuwah keumatan, coba latihan ngangkat satu orang sebagai saudara yang orang itu bukan. Ya. Apa? Keluarga kita bukan kerabat kita. Kalau keluarga kita, kerabat kita sudah pasti itu. Kan itu ya. Supaya apa? Supaya kita latihan menikmati indahnya berukhuwah, dapat satu orang yang itu adalah saudara kita di jalan Allah, maka itu sudah cukup untuk mengurai Pak, beratnya permasalahan hidup. Saya cuma ingin ngasih contoh sampel Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Allah angkat jadi Nabi, Musa, kamu jadi Nabi ya. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah libatkan Harun juga dalam urusan ini karena Harun itu saudaraku. Nah ini karena kebetulan Harun itu saudara kandung saja Bu. Tapi Nabi Musa tidak ingin Harun hanya saudara kandung, tapi juga saudara dalam keimanan juga. Akhirnya apa? Bayangkan, sebelum Musa bicara solidaritas Bani Israel, sebelum Musa bicara tentang persatuan Mesir, maka Musa sudah punya satu saudara dan itu sudah cukup untuk menghadapi tekanan-tekanan dari Fir'aun, sudah cukup untuk menghadapi ejekan-ejekan dari Bani Israel. Jadi latihannya gitu Bu, satu. Ya, dapat yang cocok. Oke, kita berukhuwah, menikmat sekali. Sampai Umar bin Khattab kan begitu. Ya, Umar bin Khattab itu pernah suatu malam itu merasakan gini Ustaz. Ini malam panjang amat sih gitu. Kenapa? Karena ternyata Umar ya, hanya ingin segera pagi untuk ketemu dengan orang yang bukan kerabatnya yang diangkat oleh Umar sebagai saudaranya. Udah kayak saudaranya, cuma datang, kemudian waktu itu udah ada ngopi-ngopi belum ya Bu ya? Belum kali ya. Ngobrol, nyantai, cuma hanya untuk itu Bu. Umar mengatakan malam ini terlalu panjang. Gara-gara apa? Gara-gara pengen pagi untuk bisa bersegera ketemu dengan saudaranya. Padahal itu bukan kerabatnya. Kan gitu? Artinya bahwa praktek berukhuwah seperti itu tidak mungkin dilakukan kecuali bagi orang yang mempersepsi ukhuwah itu ibadah. Gitu loh. Bahwa dia mengunjungi saudaranya, dia ngobrol dengan saudaranya, dia duduk dengan saudaranya. Itu sama pahalanya. Seperti dia sholat, seperti dia berinfak, seperti dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka ini harus sama ini Bu. Kita harus samakan cara pandang kita. Saya bersaudara itu, saya angkat fulan jadi saudara saya itu, ya, dan itu adalah bentuk ibadah saya. Nanti kalau dapat satu, dapat lagi satu, dapat lagi satu, dapat lagi satu, kita kumpulkan ngaji bareng, enak, ya, enak itu. Itu saudara. Latihannya di situ. Begitu ini nikmat Bu, ini nikmat. Maka nanti ujian-ujian seberat apapun di luar, itu sudah cukup untuk dibagi di circle ini saja. Nikmat itu. Ya, bayangkan, Harun sama Musa itu cuma butuh satu Harun untuk menghadapi ejekan-ejekan Bani Israel, untuk menghadapi serangan-serangan Fir'aun. Cuma butuh satu orang, tapi sudah cukup. Gitu ya. Makanya
Ini pertama ini persepsinya bahwa saya berukhuwah itu latihannya kayak tadi, latihannya cari satu. Kalau sudah bisa satu nyaman, cari lagi, kumpulkan, cari lagi terus begitu itu. Ya. Baru kemudian kita siap berlapang dada untuk berukhuwah Islamiyah dalam konteks keumatan. Tapi latihannya begitu dulu. Dan itu dilakukan Umar. Umar itu punya satu orang yang bukan kerabatnya yang dia anggap sebagai saudara. Dia kunjungi itu. Kan gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau mereka bisa mengaplikasikan ukhuwah kayak gitu kalau mereka tidak menganggap bahwa mereka sedang beribadah dalam berukhuwah itu. Itu pertama itu. Nah yang kedua, para sahabat itu rasanya ketika melihat seperti bangunan, itu kan berarti batu bata yang bawah harus siap ditindih, batu bata yang atasnya siap untuk dikasih beban batu bata yang di atasnya, dan begitu seterusnya kan ya Ustaz ya. Maka saya melihat dalam praktek sahabat sampai membantu Abdurrahman Sa'ad bin Rabi' membantu kayak gitu tuh loh Bu. Itu kalau bukan karena Sa'ad bin Rabi' memahami bahwa bersaudara itu adalah siap untuk berkorban, maka tidak mungkin. Gitu loh. Jadi jangan dipikir sederhana, berukhuwah, ayo berukhuwah. Kan gitu ya. Kemudian tidak ada pengorbanan di sana. Ternyata hanya yang berkumpul orang-orang yang punya kepentingan dan urusan sendiri-sendiri itu. Tidak ada yang punya mentalitas berkorban. Ya, maka pastikan rapuh itu ukhuwah. Sahabat memahami ukhuwah itu ibadah satu. Yang kedua, ukhuwah itu adalah pengorbanan. Pengorbanan Bu, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan perhatian, pengorbanan ilmu, itu ukhuwah. Pengorbanan harta belajar dari Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Belajar dari Utsman bin Affan. Utsman itu pernah Bu masuk ke kota Madinah bawa barang dagangan. Ya, dan dagangannya ditaruh di onta. Bayangkan kalau sekelas Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya di bawah Utsman, itu kalau membawa dagangan masuk ke kota Madinah, ya, itu semua orang yang ada dalam Masjid Nabawi bisa mendengar gemuruhnya. Lalu bagaimana dengan Utsman yang level kekayaannya di atas Abdurrahman bin Auf? Banyak tuh dagangannya Bu. Ya puluhan bahkan ratusan onta itu isinya dagangan semuanya. Begitu sampai Madinah maka para agen-agen penjual di kota Madinah pada ngerumpuli Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Nawar. Wahai Utsman, berapa ini kamu jual? Berapa ini kamu jual? Berapa ini kamu jual? Maka Utsman mengatakan, kalian berani berapa? Ada satu agen mengatakan 1 dirham, ya, 10 dirham, 10 dirham, aku beli 2 dirham. Jadi 12 dirham. Jadi untuk 10 dirham modalmu, aku kasih keuntungan 2 dirham. Kalau ini harganya 100 juta, kamu beli 100 ribu, berarti tak beli 120 ribu. Gitu ya. Jadi tak kasih keuntungan 2 dirham untuk 10 dirham modal yang kamu keluarkan. Utsman mengatakan, ada yang berani lebih tinggi enggak, kata Utsman. Maka sahabat yang lain mengatakan, tak tambah keuntungan 3 dirham per 10 dirham modalmu. Tak beli 13. Ya, ada yang berani lebih lagi, tak tambah 14. Ada yang lebih lagi 15. Jadi tak kasih keuntungan separuh modalmu. Modalmu 100 ribu, tak beli 150. Semua daganganmu ini. Bayangkan. Maka Utsman mengatakan, masih ada yang berani lebih? Maka agen terkaya itu mengatakan, siapa yang berani lebih dari yang kami tawarkan? Utsman mengatakan, Allah. Kenapa? Karena semua yang barang daganganku yang ada di ratusan onta yang aku miliki ini, semua aku infakkan untuk orang-orang fakir sekota Madinah. Kalian paling tinggi berani cuma ngasih keuntungan 50%, Allah untuk 1 dirhamku dihargai 10 dirham.
Gitu ya. Jadi saya bayangkan itu kalau masyarakat tidak punya pemahaman bahwa ukhuwah itu pengorbanan, nggak mungkin kayak begitu. Ya, nggak mungkin kayak begitu. Jadi tadhiyah itu pengorbanan. Kalau itu kan pengorbanan harta, Ustaz ya. Nanti ada juga ya, nanti ada juga pengorbanan apa? Pengorbanan waktu. Berkorban waktu untuk saudara. Masya Allah. Kita bisa lihat contoh Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya, Abu Darda itu semangat ibadahnya tinggi sekali. Semangat sholatnya, puasanya tinggi. Dan Salman itu saudaranya. Ya, kemudian Salman datang ke rumah Abu Darda. Yang ada istrinya. Istrinya itu kemarin dilihat cantik ya. Sekarang kok kelihatan kusut gitu. Maka Salman sudah apa itu? Sudah curiga. Dulu Ummu Darda itu cantik. Sekarang kok kusut kayak begitu? Ada apa? Didekati itu Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Ya, wahai Ummu Darda, di mana suamimu? Ya. Wahai Ummu Darda, bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi pada dirimu? Kurang lebih begitu. Ummu Darda mengatakan, ya sesungguhnya saudaramu itu Abu Darda itu adalah laki-laki yang sudah tidak butuh dunia. Ini kalimat halus Ummu Darda untuk mengatakan bahwa dirinya tidak diperhatikan. Ya, lazimnya seorang istri oleh suaminya. Tapi punya kalimat yang halus untuk mengemas itu. Lalu ditanya, terus mana suamimu? Itu ada di dalam. Akhirnya masuk, ditemui. Ya, setelah ditemui Abu Darda nurunin makanan sama minuman. Setelah diturunin gitu ya. Maka mengatakan, Salman, kamu makan. Salman mengatakan, tidak, aku makan. Ya, sebelum kamu yang makan. Kemudian Abu Darda mengatakan, aku sedang puasa. Ya, aku lagi puasa. Salman mengatakan, makanan minuman ini tidak akan aku nikmati kalau kamu tidak memakan dan meminumnya lebih dahulu. Akhirnya Abu Darda makan itu, kemudian minum itu. Ditungguin, masih ditungguin tuh. Itu kan siang, ditungguin sampai malam. Malam kayak apa nih Abu Darda? Kan ya, begitu malam tiba, awal masuk malam ba'da Isya sudah berdiri untuk qiyamul lail. Sama Salman disamperin, tidur. Jadi gitu kan, Pak. Tidur. Enggak, aku enggak bisa tidur jam segini biasanya. Qiyamul lail, jam biologisku jam segini itu gitu ya. Oh, alasannya banyak. Enggak tidur. Tidur, Bu. Karena enggak bisa tidur, bangun lagi, sholat. Salman melihat, samperin lagi, tidur. Suruh tidur. Akhirnya tidur. Begitu tidur, sepertiga malam terakhir Salman bangun, dibanguni Abu Darda. Bangun. Sekarang waktunya sholat. Baru kemudian Abu Darda sholat bareng dengan Salman. Sampai subuh. Ya. Baru kemudian ba'da subuh ngobrol. Namanya juga ba'da subuh, santai. Abu Darda. Ya. Tuhanmu punya hak atas dirimu. Dirimu juga punya hak atas dirimu. Istrimu juga punya hak atas dirimu. Ya. Ya, kemudian karena Abu Darda ini masih belum puas dinasihati Salman, akhirnya Abu Darda menemui Nabi. Rasulullah, Salman memperlakukan aku seperti ini dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, Salman benar. Salman benar. Ya, bayangkan, Salman harus menghabiskan waktu sehari semalam untuk memperbaiki saudaranya. Kita melihat ada orang yang kita anggap sebagai saudara gitu contohnya, punya masalah dalam mendidik anak. Pernahkah kita nongkrongin seharian? Jangan-jangan dia kasar sama anaknya, tak nongkrongin deh. Ya, yang ini kan kemudian jadi reality show acara di film barat itu Bu, The Noni itu. The Nani ya. Neni itu ya. Dibuat acara gitu,
orang datang ke rumah yang banyak masalah dalam pendidikan anak, dia cuma tongkrongin, dia perhatikan, oh pola mendidik ininya yang salah, pola ininya yang salah, pola ininya salah. Oke, besok kamu diam, duduk, lihat bagaimana aku memperlakukan anakmu. Bayangkan itu. Coba ya, kita punya ya terbersit program kayak begitu enggak untuk orang yang memang sudah kita angkat sebagai saudara kita itu. Gitu ya. Apa hanya untuk urusan transportasi saja kadang masih kebingungan gitu loh. Atau hanya untuk hal sepele saja padahal kita nganggap dia saudara kita tapi masih kebingungan dan seterusnya. Kan gitu. Jadi berkorban apa? Berkorban harta, pengorbanan waktu, pengorbanan ilmu. Mu'ad bin Jabal mengatakan kalau sama teman-temannya habis sholat, ijlis bina yuk, duduk bentar aja yuk. Nu'min sa'ah, nambah-nambah keimanan walaupun hanya sesaat. Itu bersaudara tuh begitu. Mau kemana Pak? Mau langsung pulang? Enggak. 5 menit deh ngobrol bentar gitu. Ya, mudah-mudahan ada iman yang bisa kita petik. Itu bersaudara tuh begitu. Bahkan korban waktu, korban harta, dan juga apa? Karena tanggung jawab. Ukhuwah itu tanggung jawab, maka sampai bertanggung jawab atas aib-aib saudaranya yang tersebar. Kayak yang disampaikan Ustaz Ardan tadi, tidak ghibah itu. Ya, di Madinah pernah ada isu yang cukup jadi trending topik lah hari itu, kalau mungkin hari itu ada YouTube gitu. Ya, isunya tentang apa? Hadithul ifki. Isu tentang fitnah Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Itu trending topik itu di Madinah. Orang-orang di mana-mana membicarakan Aisyah dan seterusnya. Maka suatu malam ngobrol tuh seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya. Ya, dengan istrinya. Abu Ayyub tuh hari ini rumahnya pas ada di pelataran Masjid Nabawi. Jadi kalau kita keluar mengucapkan salam kepada Nabi kan posisi makam Nabi ada di sebelah kiri kita jalan tuh. Kita kan assalamualaikum ayuhan Nabi itu kan begini ya. Kemudian kita keluar dari babu salam, kita serong ke kanan dikit, lah itu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari di situ. Sekarang pelataran itu. Oke. Abu Ayyub tuh malam-malam ngobrol sama istrinya. Ngomongin apa? Ngomongin isu tentang fitnah Aisyah dituduh berzina. Ya, yang memulai istrinya. Ya, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, ada isu tentang Aisyah berzina, bagaimana pendapatmu?" Maka Abu Ayyub mengatakan, "Kalau kamu melakukan itu enggak? Kalau kamu kira-kira berzina enggak kamu? Kalau kamu ada dalam perjalanan ya, kemudian di sana juga ada laki-laki dan seterusnya dalam peperangan seperti itu, kira-kira kamu berzina enggak?" Maka istrinya Abu Ayyub mengatakan, "Tidak. Tidak akan." Maka Abu Ayyub mengatakan, "Aisyah lebih baik dari kamu. Kalau kamu tidak melakukan, pasti dia lebih tidak melakukan." Itu saudara tuh begitu itu, Bu. Ya, di belakang tuh dia tutup tuh, dia tambal semua aib-aib saudaranya itu. Lah itu semua berawal dari persepsi. Cara pandang yang benar terhadap ukhuwah itu seperti apa. Baik, ini jam terus berputar. Ya, karena ada baterainya. Iya. Nah. Tapi menarik Ustaz. Yang menarik ketika program hari ini mengangkat hadis tadi itu. Ainal mutahabbuna bi jalali lahum manabirun min nur yaqbituhumul anbiya atau nabiyun wa syuhada. Menariknya ini Ustaz. Ketika membahas tentang orang-orang yang mencintai, itu dikasih mimbar-mimbar, dan mimbar-mimbarnya dari cahaya.
pikiran saya kaidah belajar tadabbur bersama antum itu menggeliat-geliat begini. Kenapa kok mimbarnya, kenapa kok mimbar? Pertama, yang kedua, kenapa kok cahaya? Dan ternyata saya renungi ternyata di Al-Quran yang surat Nur itu hadir setelah surat Al-Mu'minun. Jadi berdasarkan keserasian. Terus An-Nur, surat An-Nur di dalamnya membahas tentang diantaranya fitnah-fitnah tadi, dan sikap sebagai saudara ketika tahu saudaranya kena fitnah, gitu ya, dan berusaha untuk terus berhusnudzon. Dan yang mencibir itu, yang buat fitnah kan orang-orang munafik. Ketika saya baca tentang sejarah mimbar dan betapa indahnya mimbar dengan ukiran-ukirannya itu ada dua hal yang saya dapatkan. Satu, mimbar yang penuh dengan ukiran itu adalah ciri khas kaum muslimin yang dihadirkan penuh dengan seni dan rasa, dan berukhah pun harus dengan seni dan rasa. Cinta pun itu adalah rasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah memilih mimbar, orang-orang munafik itu mencibir Rasulullah. Dan oleh Rasulullah dijawab, aku mengambil mimbar karena dulu bapakku Ibrahim juga menggunakan mimbar. Aku memegang tongkat karena bapakku Ibrahim dulu juga memegang tongkat. Dan Ibrahim adalah Khalilullah. Hubungannya adalah kenapa orang yang saling mencintai diberikan mimbar? Ternyata mimbar dahsyatnya luar biasa seperti itu. Memang sudah biasa menjadi tempat para pembawa cahaya lah ya, para nabi, para rasul begitu ya. Iya. Oke, dan nanti di akhirat para nabi yang biasa ngomong di atas mimbar melihat, loh kok ada orang di atas mimbar, karena mimbar itu representasi dari kemuliaan intelektual itu sebenarnya. Loh ini di sini kok ada orang yang dihormati intelektualnya gitu loh. Oh ternyata mereka punya apa? Mereka punya lencana cinta ternyata. Gitu ya. Oke, Masya Allah Ustaz Ardan. Terima kasih. Ini masih menyisakan banyak sebenarnya untuk hari ini karena berukhuwah ya. Berukhuwah itu membutuhkan kelapangan dada dan pembahasannya selapang dada itu kurang lebih begitu ya. Dan kalau hari ini kita bicara tentang ukhuwah, tentang urgensi ukhuwah, tentang bagaimana keteladanan dalam berukhuwah, bagaimana persepsi yang benar tentang ukhuwah, gitu ya. Walaupun belum semuanya kita selesaikan, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang tantangan dan solusinya dalam menjalankan ukhuwah. Insyaallah. Gitu ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik, ini ada tanya jawab Bu Ana. Iya. 3 pertanyaan. Oke, silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya kepada Ustadz Ardan, saya persilahkan. Ke saya Ustadz? Hah? Ke saya? Iya, Ustadz Ervi bisa ya? Nah, ini diantaranya saya tangkap ini adalah bentuk cara mendidik guru kepada muridnya. Ya, insya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz, banyak ilmu. Allah barik fikum. Ada Bu? Bu Eva? Enggak. Enggak berarti. Atau kita yang kasih pertanyaan Ustaz. Gimana Bu Ana? Oh gitu. Oke. Masya Allah, ini yang ngasih pertanyaan kami atau ibu-ibu?
Oh, bisa dua arah. Yang nanya dapat hadiah, yang saya tanya jawab juga dapat hadiah. Oh iya, Bu. Saya pilih yang kedua, pilih nanya. Daripada saya ditanya kemudian jawab. Ah, Bu Noning. Silahkan. Oh, enggak usah. Nanti enggak masuk YouTube loh. Enggak apa-apa. Yang penting jawabannya. Sip. Ya. Oke. Membicarakan apa, Bu? Rumah tangga dia. Bukan rumah tangga orang lain. Oh, berarti bukan ghibah itu. Karena dia bercerita tentang dirinya. Dan bercerita tentang dirinya itu tujuannya macam-macam. Bisa jadi tujuannya istiqtof. Minta kita itu perhatian. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita nganggap dia sebagai saudara kita, tapi kita ndablek. Dia punya masalah, tapi kita nggak peka. Akhirnya dia cerita. Gimana? Oke, itu orang yang kita anggap sebagai saudara kita, walaupun tidak ada hubungan darah. Bu Noning. Atau dia orang, ya lazimnya kita ketemu, kita bertetangga, karena tidak semua tetangga tentunya, tidak semua orang yang kita temui tentunya, itu bisa kita garap di awal sebagai akhun fillah, sebagai saudara di jalan Allah. Kayak gitu. Memang orang yang kita anggap sebagai saudara di jalan Allah. Iya. Ya, kalau demikian berarti pasti tujuannya bukan menceritakan keburukan suami. Mencari solusi. Enggak, iya. Tujuannya sebenarnya tadi butuh ya kita sebagai orang yang hadir memberikan solusi. Itu sebenarnya. Kenapa? Nyatanya sampai begitu berarti dia percaya kepada kita. Gitu ya? Baik. Itu termasuk ini Ustaz, yang di kisahnya Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Ya. Itu kan kasusnya mirip dengan itu. Iya. Istrinya Abu Darda bercerita menceritakan tentang suaminya kepada Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi memberikan solusi. Iya. Begitu. Jadi bukan ghibah ya. Iya, bukan ghibah. Ada lagi? Tafadhal. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Afan, ada mic. Iya, Ukraina dan Rusia itu perang tuh Ustadz. Oh. Itu bentuk ukhuwah kita sebagai umat muslim tuh dengan perang itu tuh seperti apa gitu? Apakah ikut terlibat, ikut campur, atau memang kita ya udahlah kita mati? Iya. Bagaimana Ustadz? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya. Yang pertama kita tadi Bu harus kita klasifikasikan dulu tadi. Ukhuwah dengan orang yang memang sudah sepakat untuk sama-sama menjadikan saudara di jalan Allah. Bantu-membantu, tolong-menolong. Kalau seperti itu berarti kondisinya kayak Salman dan Abu Darda. Gitu ya. Memperbaiki tapi tidak fuzul. Tidak kepo. Gitu loh, fokus pada perbaikan. Tapi tidak mengeksplorasi masalah-masalah apa. Ya ketika istrinya mengatakan temanmu itu sudah nggak butuh dunia gitu ya. Itu kan nggak nggali apa-apa tuh Salman kepada istrinya. Kenapa? Kan itu sudah cukup. Nggak perlu kepo. Gitu ya. Tapi dia perbaiki. Nah kalau ukhuwahnya seperti ukhuwah antara Salman dan Abu Darda, silahkan sampai di level itu. Tapi kalau ukhuwahnya lazimnya kita bersaudara, setidaknya kita tidak membahayakan saudara kita. Maka doanya wala taj'alna fitnatan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan saya ini sumber fitnah bagi orang-orang beriman. Entah statement saya, entah kalimat saya, sikap saya. Gitu ya Bu ya. Jadi harus ada
pemilah-pemilahan ini ukhuwah apa dulu nih saya dengan dia. Jadi latihannya 1, 2, 3 gitu tuh Bu. Begitu kita sudah punya kekuatan ukhuwah, dapat 1 orang, 2 orang, maka insya Allah akan mudah bagi kita untuk berukhuwah dalam konteks yang lebih luas. Beramal jama'i dengan yang lainnya. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu? Silahkan. Kok aneh yang jawab, Ustaz? Nah kan memang begitu, Ustaz. Taib. Oke, kalau tidak ada, yang ketiga pertanyaannya, apa yang akan didapat oleh orang yang mengangkat orang lain yang bukan kerabatnya sebagai saudara di jalan Allah? Silahkan angkat tangan, jawab. Kok bunuh neng lagi? Nanti dapat 2 Quran loh. Apa Bu? Angkat tangan. Ya, bisa angkat Bismillah, diangkat setinggi urds. Ditempatkan di atas sebentar Bu Hana. Ada yang angkat tangan. Apa Bu? Ya. Ya, diangkat setinggi urds, ditempatkan di atas mimbar dan ditinggikan. Diberikan tempat yang tinggi dan seterusnya. Baik. Bu Hana sudah 2 orang bertanya, 1 orang menjawab dan 2 orang yang datang pertama kali. 2 orang yang datang pertama kali silahkan maju ke depan. 2 orang yang bertanya silahkan maju ke depan dan 1 orang yang menjawab silahkan maju ke depan. Ada kenang-kenangan dari panitia si kemuslimahan. Silahkan Bu. Silahkan Ibu tadi yang bertanya sama yang menjawab. Terus 2 orang peserta yang hadir di awal. Tadi ada 1 yang tidak mengisi absen tapi beliau sudah hadir. Ibu ya? Ayo Bu. Tadi saya lihat soalnya udah. Tafadhol. Tolong dibantu panitia 1 lagi dari absen. Yang menulis nomor 1 siapa? Fadhol Ustaz, bisa diberikan? Barakallah. Ibu Farah masih ada atau sudah pergi? Ibu Farah Fauzia? Ya, silakan. Ustadz mohon izin bisa foto bersama Ustadz dengan Ustadz Ardan juga. Mungkin bisa di tengah sini Bu biar cakep frame-nya. Ustadz bisa di Ustadz Hefi bisa maju. Nah, oke. Baik, jazakunallah uhtiku semua. Barakallah. Ya, terima kasih sama-sama. Baik Ibu-ibu, acara demi acara telah kita ikuti bersama. Jazakumullah khair kepada Ustadz Ardan dan Ustadz Herfi atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Ibu-ibu siap nggak nih? Ada 1 nih yang nyerempet kita. Mulai kurangin hibah ya. Soalnya memang hibah itu asik. Tapi ingat akan kita seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Bismillah.
mulai dari kita, mulai dari keluarga kita mencoba menjauhkan dari hibah. Kalau saya Ustadz, alhamdulillah dulu saya paling suka nonton silet, terus apa itu gosip-gosip. Alhamdulillah sekarang sudah enggak, karena di rumah anak-anak sudah mulai protes jadi satpam. Mah, jangan nonton mah. Alhamdulillah. Cuma kadang Ustadz kalau ketemu teman lama, bicara. Oke, kita usaha sedikit demi sedikit. Baik Ummahat Sholihat, sekali lagi saya ingatkan, insya Allah besok ada fikih puasa. Demikian pula Rabu depan kita juga akan masih bersama Ustadz Herfi, dan Kamis depan juga akan bersama Ustadz Abdullah Haidir. Jazakallah khairul katsiran. Kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, fi amanillah, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Bisa ditanya sehat ya. Yang Bisa pindah itu masih. Waalaikumsalam. Oh, Ramadan. Oh. Iya. Boleh. Siap, Bu Ita? Masya Allah. Lama saya nggak lihat. Iya, Bu Ita. Sudah punya cucu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Pengumuman kepada panitia atau si kemuslimahan Masjid Darussalam untuk bisa foto bersama Ustadz. Ngobrol daurah bentar saja. Satu Ustaz tadi saya kelupaan ya Allah. Apa? Mau saya tarik gitu. Yang masalah Ustaz tadi loh yang